Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Sawitri. Saya adalah salah satu mahasiswa psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Dalam video ini, saya ingin berbagi pengetahuan dan wawasan mengenai waria. Waria atau wanita pria. Sebenarnya, waria ini lebih sering kita kenal dengan sebutan bencong. Nah, waria ini sebenarnya adalah laki-laki biasa karena secara lahiriah mereka itu dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Namun mereka memiliki sifat-sifat kewanitaan serta pakaian dan perilaku mereka itu menyerupai wanita dan memang seperti wanita. Ada juga waria ini yang ketika mereka berdandan dan berhias seperti wanita tersebut, mereka bahkan lebih cantik daripada wanita pada umumnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa stigma tentang waria ini di masyarakat masih sangat buruk. Dan juga waria ini adalah golongan yang termarginalisasi. Mereka merupakan golongan minoritas yang termiskinkan oleh pemerintah dan masyarakat. Bisa kita lihat ketermiskinan mereka ini salah satunya itu disebabkan karena kesulitan mereka untuk menemukan lapangan pekerjaan. Karena ya tentu masyarakat itu kebanyakan menolak waria seperti itu. Jadi kebanyakan mereka ada yang berprofesi sebagai pengamen untuk menyambung hidupnya. Nah, kemudian bagaimana sih waria itu dalam pandangan agama sendiri? Nah, secara agama waria ini dilarang seperti dijelaskan dalam salah satu hadis Rasulullah bahwa Allah melaknat laki-laki yang menyerupai kaum wanita, baik dari cara berpakaian maupun cara bertingkah laku. Dan juga bisa kita lihat penjelasan dari video Buya Yahya berikut. Ini ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW dari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-233. An Ibn Abbasin, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah senantiasa ridho kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu, Allah mengutuk, Allah murka, Allah menjauhkan rahmat dari al-mutasyabbihina, kaum pria yang menyerupai, minar rijali, kaum pria yang menyerupai, bin nisa'i, dengan kaum wanita, wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Para ulama menjelaskan menyerupai di sini adalah menyerupai dari segi gerak-geriknya. Laki-laki harus ada bentuk kegagahan, bukan seperti cara berjalannya perempuan, bukan cara menggerakkan tubuhnya seperti perempuan menggerakkan tubuhnya. Jika ada seorang laki-laki menyerupai perempuan dengan sengaja, maka dialah terkutuk. Kita lihat bahwa di dalam video tadi juga dijelaskan bahwa Allah memang melarang laki-laki yang menyerupai perempuan. Namun berbeda halnya dengan pandangan dari waria itu sendiri. Mereka mengatakan kalau menjadi seorang waria itu adalah sebuah keniscayaan. Mereka memiliki sifat lemah lembut, mereka memiliki sifat kewanitaan di dalam jiwa mereka. Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah. Mereka menganggap itu adalah anugerah. Being gay or we are being lesbian, I think this is from God because cannot deny. So this is given from God. Nah, ada sebab-sebab seseorang menjadi waria. Nah, ada dua sebab seseorang menjadi waria. Itu yang pertama itu faktor biologis. Nah, faktor biologis ini biasanya bersifat bawaan. Jadi memang ada seseorang yang sejak lahir telah memiliki sifat-sifat kewanitaan, memiliki sifat-sifat lemah lembut dan sebagainya. Namun seiring waktu berjalan, ketika dia berada di lingkungan yang baik, dia akan berubah, dia akan secara naluri dia sadar bahwa ini bertentangan secara lahiriah dia dilahirkan tadi, bahwa dia adalah seorang laki-laki yang harus memiliki sifat yang tegas dan sebagainya. Kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Di sini kita bisa melihat yang pertama misalnya itu adalah pola asuh, karena pola asuh ini adalah sesuatu yang sangat penting karena pola asuh dari orang tua ini akan
mempengaruhi pembentukan karakter, pembentukan kepribadian anak di masa yang akan datang. Nah, pola asuh ini bisa jadi misalnya orang tua ini pola asuhnya terlalu keras kepada anak, maka itu akan menyebabkan anak tersebut ketika dia dewasa bisa menjadi seorang waria, atau bisa jadi ketika dia remaja itu sudah mulai ada tanda-tanda dia ingin menjadi seorang waria tersebut. Ada juga misalnya di pola pendidikan pola asuh ini seorang anak itu kehilangan sosok figur ayah, jadi pola asuh dari ibu tadi sangat dominan kepada anak. Itulah yang mempengaruhi dia ketika dia dewasanya nanti. Nah, ada baiknya misalnya ketika pola asuh ini dikembangkan dengan pendidikan gender, disertai dengan pendidikan gender yang baik. Misalnya ketika sejak dari dalam kandungan itu sudah diarahkan, ketika misalnya nih usia 7 bulan itu biasanya sudah ada USG dan diketahui jenis kelamin dari anak laki-laki. Misalnya sudah diketahui yang jenis anak laki-laki biasanya untuk pakaiannya itu diarahkan ke warna ya, warna biru misalnya untuk anak laki-laki, warna hijau, kemudian untuk anak perempuan itu warna pink, warna kuning gitu kan. Nah, kemudian setelah dia lahir, ketika dia sudah lahir, dia masih kecil itu sudah kita mulai arahkan itu untuk di pola asuh sebenarnya kalau misal orang tuanya memperhatikan. Jadi ketika pola asuh tentang gender ketika dia mulai berkembang tadi tidak diarahkan, itu akan mempengaruhi. Jadi pola asuh dari orang tua itu memang sangat penting. Yang kedua, faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang menjadi seorang waria itu adalah dari seseorang itu sendiri. Misalnya seseorang sudah merasa nyaman dengan sifat kewanitaan yang dia miliki, kemudian dengan cara dia berpakaian dia merasa nyaman, itu akan sulit merubahnya. Dan yang ketiga itu adalah misalnya seseorang pernah mengalami trauma di masa kecil atau misal kekerasan seksual, sodom dan sebagainya. Adapun stigma masyarakat itu berbeda-beda dalam memandang waria. Nah, memang kebanyakan stigma masyarakat itu bersifat negatif. Mereka memandang bahwa waria itu sangat buruk, waria itu menjijikkan, karena ya seperti kita ketahui ada beberapa waria yang juga bekerja sebagai PSK. Namun ada juga masyarakat yang memandang hal yang bukan memandang positif sih, tapi mereka tidak memandang buruk pada waria tersebut. Mereka juga beranggapan bahwa waria ini manusia, sama seperti kita yang juga harus dimanusiakan. Secara status sosial sama ya. Mereka bagian dari masyarakat kita ya, jadi nggak perlu ada perlakuan berbeda ya, istilahnya sama. Nah, itulah beberapa stigma masyarakat mengenai waria. Kemudian mungkin kita akan bertanya-tanya, seperti apa waria ini bertahan dengan keadaan yang sulit ini? Bagaimana pembentukan identitas diri mereka? Atau mungkin ada juga yang bertanya, mereka ini memiliki naluri spiritualitas ketuhanan enggak sih? Nah, di Jogja itu ada sebuah pesantren khusus waria. Namanya adalah Pesantren Al-Fatah. Ini dipimpin oleh Ibu Sinta Ratri. Ibu Sinta Ratri ini sebenarnya juga seorang waria, usianya 55 tahun. Nah, mereka mendirikan waria ini tujuannya untuk mengumpulkan waria-waria tersebut karena seperti kita ketahui bahwa waria ini sulit diterima di masyarakat. Kemudian ada juga waria yang pernah bercerita, mereka mengatakan ketika mereka ingin sholat Jumat, ketika mereka duduk di barisan orang-orang dewasa yang lanjut usia, mungkin biasa aja, mungkin mereka tidak terlalu paham, tapi ketika mereka mungkin berdekatan dengan remaja-remaja atau mereka yang mengerti, mereka ada mendengar desas-desus, mereka membisikkan bahwa oh ternyata dia ini adalah waria gitu. Nah, inilah tujuan dari pesantren waria ini. Mereka belajar beragama, mereka belajar cara mengenal Tuhan. Di sini kita lihat bahwa waria ini juga sebagai manusia yang memang benar memiliki Tuhan, spiritualitas. Mereka juga membutuhkan pendekatan diri dengan Tuhan. Nah, makanya di pesantren ini mereka belajar banyak hal. Nah, di cuplikan video tadi kita lihat bahwa ada waria itu bermacam-macam ya. Jadi ada yang dia merasa kalau dia laki-laki
maka dia ingin menghadap Tuhannya selayaknya dia dilahirkan, dia memakai baju koko dan sebagainya. Tapi ada juga waria yang dia merasa kewanitaannya itu lebih dominan, jadi dia menggunakan mukena. Nah, di pesantren ini masih mengutamakan kenyamanan beribadah bagi waria-waria tersebut. Itu sebenarnya masih bisa dimaklumi, dan juga sisi positifnya mereka bisa belajar lebih jauh lagi. Kita doakan nanti mudah-mudahan mereka bisa berubah ya seiring waktu berjalan. Namun di sini ada sisi negatif yang menurut saya itu tidak terlalu baik ya, karena mereka berupaya untuk menciptakan fikih waria. Nah, jika hal ini terjadi, takutnya mereka akan beranggapan seolah-olah agama itu memperbolehkan. Padahal sudah dijelaskan tadi bahwa Allah itu melaknat dan menjauhkan rahmatnya dari laki-laki ini yang menyerupai wanita. Seperti itu. Namun memang demikian, kita tidak bisa menyalahkan dan mengejudge, memberi label negatif kepada mereka. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini waria, mereka adalah golongan yang terkutuk ya. Kita tidak bisa berpandangan demikian, karena bagaimanapun mereka juga memiliki naluri ketuhanan. Mereka juga manusia yang harus dimanusiakan, di mana kita juga harus menerima mereka, memanusiakan mereka. Walaupun kita tidak bisa membenarkan apa yang mereka lakukan, kita bisa saja membantu mereka itu dengan cara melakukan pendekatan terlebih dahulu. Kemudian di sisi psikologi sendiri ada yang namanya itu terapi perilaku. Nah, kita bisa mengedukasi mereka, kemudian sampai mereka terbukanya pikiran. Bisa dikatakan kalau di psikologi itu adalah cognitive behavior ya. Dan ada banyak terapi perilaku lainnya untuk membantu mereka. Begitu. Sedikit penjelasan saya tadi, bisa kita lihat bahwa ternyata keberadaan waria di Indonesia ini adalah suatu fenomena yang tidak terelakkan lagi. Kita tidak bisa menafikan keberadaan waria. Namun secara kita adalah umat beragama, agama kita melarang hal tersebut, karena sudah dijelaskan tadi bahwa Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Namun di sisi lain kita juga harus sadar bahwa mereka adalah manusia yang juga harus dimanusiakan. Namun apabila kita merasakan keprihatinan dengan mereka, kita bisa membantu dengan cara ya tadi, melakukan pendekatan, kemudian berusaha untuk mengarahkan agar mereka sadar. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.